Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu yang ada ibu tadi di belakang ada kami baru menyiapkan snack. Dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini saya menggantikan saya yang mestinya hadir pada hari Ahad yang lalu, tapi karena ada kewajiban di kampung dan tidak bisa ditunda karena saya diamanai untuk menjadi panitia pemilihan RW, ketua RW, pengurus RW, dan dari kelurahan minta harus hari itu, jadi ya harus memilih. Kalau saya tinggalkan bubar. Akhirnya saya minta pada Mas Yaya supaya bisa digantikan dulu akhirnya Pak Darmoni bisa maju. Alhamdulillah hari ini saya coba untuk saya sampaikan. Nah, kajian pada malam hari ini itu kajian tentang hazan. Hazan itu adalah kesedihan atau duka cita. Di pengajian-pengajian itu seringkali diungkapkan dua hadis yang nampaknya membenarkan atau melegitimasi sikap sedih. Pertama, hadis dari Hindun bin Abu Halah At-Tamimi yang menyatakan bahwa Rasulullah itu bisa disifati dengan hadis ini. Apa kata beliau? Ini katanya beliau meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang hadis ini terkenal karena hadis ini dimuat dalam kitab Syu'abul Iman juz 3 halaman 24, hadis nomor 1392 oleh Imam Al-Baihaqi. Nyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu tampak bersedih hati. Bahkan di majlis taklim selalu mengatakan Kanjeng Nabi itu memelas. Ternyata di dalam penelitian yang seksama hadis ini sama sekali tidak sahih. Jadi dalam sanadnya ada seorang yang tidak diketahui, mubham, sehingga hadisnya dhaif. Tapi seringkali orang mengatakan dhaif prapopo sing penting hadis itu. Nah ini agak susah. Dhaif prapopo sing penting hadis. Karena memang ada ulama yang berpendapat bahwa hadis dhaif pun itu bisa dipakai sebagai sandaran untuk fadhailul a'mal. Nah, fadhailul a'mal itu apa? Fadhailul a'mal itu sebenarnya perbuatan-perbuatan yang punya nilai keutamaan yang dirujuk dari hadis sahih atau ayat-ayat Al-Quran. Jadi amalnya itu utama, sehingga hadisnya itu dipakai untuk motivasi saja. Misalnya perbanyaklah membaca Quran, meskipun hadisnya dhaif itu tidak ada masalah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan la yu'taqadu bi. Hadis itu tidak diyakini sebagai hadis, tetapi yang dipakai untuk memotivasi orang untuk beramal saleh. Misalnya hadis-hadis tentang larangan marah, itu banyak sekali yang dhaif, tetapi karena banyak hadis sahih yang memang mengisyaratkan Rasulullah itu menghendaki agar umatnya tidak mudah marah, hadis itu dianggap sebagai hadis yang bisa dipakai untuk mendorong, memotivasi, bukan sebagai hujjah sebenarnya. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengkritik. Imam Abu Hanifah juga memberikan kritik.
Dan bahkan para hadis sekarang pun memberikan kritik. Dan kritiknya sangat tajam. Jangan sampai kita gunakan hadis dhaif itu sebagai hujjah yang lepas dari hadis-hadis yang sahih, apalagi lepas dari Al-Quran. Ini di dalam kitab-kitab yang banyak dipakai oleh majelis taklim itu hadis-hadis populer. Pakai sehingga ibu-ibu itu selalu katakan betul apa sih penting hadis. Doa lumayan balik ngendikane para pinasis sing ora ono jundrunge kuwi sampai hadis. Nah, itu kan kalau terbukti hadisnya. Baik, kita teruskan. Di samping itu, bagaimana mungkin Rasulullah itu senantiasa bersedih hati? Padahal beliau sudah dijaga Allah agar tidak bersedih hati karena tidak mendapatkan dunia dan sebab-sebabnya. Jadi Rasulullah itu tidak mendapatkan perolehan dunia, tidak bersedih. Dilarang bersedih dalam menghadapi orang-orang kafir misalnya. Dan dosa-dosa beliau yang melampau maupun yang akan datang sudah jelas akan diampuni oleh Allah. Lalu apa yang membuat beliau harus senantiasa bersedih hati? Tidak ada alasan bersedih. Dan nasihat-nasihatnya kepada para sahabat itu selalu terkait dengan ketidaksedihan. Jangan bersedih. La tahzan itu diungkapkan berkali-kali. Bahkan ketika Rasulullah berada di gua Taur, gua Taur gitu, Rasulullah menasihati Abu Bakar dengan kata-kata itu. Lalu kemudian terungkap ayat itu di dalam Al-Quran. La tahzan, innallaha ma'ana. Dan ini yang kemudian dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan Rasulullah itu melarang diri kita untuk bersedih. Beliau itu orang yang senantiasa banyak senyum, manis muka, dan tidak pernah menyatakan dia itu bersedih, apalagi menampakkan kesedihan, apalagi memelas. Itu tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Al-Qarni mengatakan bahwa Rasulullah itu selalu tampak tersenyum, sehingga bukunya Al-Tahzan itu kan larisnya bukan main, sampai diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan terjemahan Don't be sad, janganlah bersedih. Terus ada hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Darda oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak juz 4 halaman 315, hadis nomor 7884. Dinyatakan di dalam hadis ini, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah mencintai setiap hati yang bersedih. Ini diasumsikan sabda Rasulullah. Nah, ternyata isnad riwayat ini tidak diketahui. La aslalah itu dalam bahasa hadis tidak ada sumbernya. Tidak ada sumber periwayatan. Begitu pula siapa yang meriwayatkannya tidak diketahui. Taruhlah misalnya, ini kita anggap saja misalnya ada hadis yang sahih dan ada ayat yang menggambarkan kesedihan, maka maksudnya bukan dalam arti Rasulullah itu senang terhadap orang yang sedih. Allah juga tidak mencintai orang seperti. Maksudnya adalah musibah yang ditimpakan kepada hamba itu bisa mengakibatkan orang sedih. Tetapi menyikapi musibah itu harus proporsional. Karena kesedihan itu harus sikapi dengan sikap sabar. Sehingga kalau orang itu benar mongso, itu bukan sikap orang Islam. Disinilah kemudian jawabannya menjadi jelas. Karena hadis yang sangat sahih itu dari Imam Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala gham hatta syawkati yushaquha illa kafarallahu biha bil khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesian, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi justru kalau menerima musibah itu adalah tanda bahwa Allah akan menghapus dosa-dosa itu dari orang Islam. Tidak boleh larut dalam kesedihan.
Ya, baik, kita mulai dari yang awal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin ini dimulai dari halaman 505. Ini ada 2 halaman yang utama, yang kajian utama adalah halaman 505 sampai 507 itu pada juz 1. Di antara tempat persinggahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan, itu adalah al-hazan, kesedihan hati atau duka cita. Tetapi ini bukanlah merupakan tempat persinggahan yang dituntut atau diperintahkan untuk disinggahi. Jadi jangan sampai kita justru larut dalam kesedihan atau duka cita. Sekalipun mungkin orang yang sedang mengadakan perjalanan harus menyinggahinya. Jadi kalau kita bersedih itu jangan menikmati kesedihan. Sedih itu instinktif, semua orang bisa sedih. Seperti Rasulullah mengatakan semua orang bisa marah, tetapi jangan larut dalam kemarahan. Orang bisa susah, tapi jangan larut dalam kesusahan. Sebab di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis sahih tidak disebut kata al-hazan itu melainkan sesuatu yang dilarang atau dinafikan. La tahzan. Jadi tidak ada perintah untuk bersedih. Jadi kalau tahzan itu selalu orang dengan kata-kata jangan bersedih. Jadi orang yang bersedih itu oleh Allah dan Rasulnya dilarang untuk larut dalam kesedihan. Sesuatu yang dilarang atau dinafikan. Yang dilarang seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian bersikap lemah dan jangan pula kalian bersedih hati. Jadi kalau kita itu lemah dan bersedih itu terpuruk. Kita harus kuat menghadapi semua yang harus kita hadapi, termasuk tantangan kehidupan. Dan jangan pernah ketika kita tertimpa musibah, apapun musibah itu, lalu kita terpuruk dalam kesedihan. Sekarang udah mengatakan harus move on, let's move on. Dan mestinya itu motivasi untuk bangkit. Kemarin saya baca isinya Adi Warman Akarim itu ceritanya juga begitu. Jangan sampai kita terpuruk di dalam keputusasaan. Never give up, itu saja tentang bagaimana kita membangun sikap kita sebagai seorang muslim. Never give up. Pantang menyerah gitu. Kalau orang Islam gampang menyerah, itu bukan sikap yang ideal. Nah, ini di surat Al-Imran ayat 139. Nah, ada satu ayat yang diungkap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin 1 halaman 505, yaitu surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada khawatir dan mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Khitab ayat ini atau Arab bicara ini kepada Adam dan Hawa. Jadi Adam itu melakukan kesalahan dan minta turun dari surga. Nah, kalau kemudian datang petunjukku padamu, Anda harus perhatikan siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adam diminta belajar dari kesalahan yang pernah diperbuat ketika tergoda oleh iblis. Karena iblis itu sangat cerdas, tidak bisa melihat langsung ya lewat istrinya. Dan sekarang pun juga begitu. Dulu di zaman Nabi Ayub, iblis mau mengulangi pola menggodanya, cara menggodanya. Nabi Ayub digoda lewat istrinya, namanya Rahimah, tetapi tidak tergoda. Ya, mungkin Nabi Ayub juga belajar dari Adam. Digoda iblis, ngerti dia. Ternyata begitu istrinya sudah menggoda, istrinya diminta pergi. Kamu tergoda oleh setan, jangan menggoda saya. Kira-kira begitu. Nah,
Sekarang juga mungkin begitu. Ada laki-laki yang kuat, tapi ketika istrinya menggoda belum tentu dia kuat. Jadi menghadapi iblis langsung bisa, tapi menghadapi istrinya yang sudah dirasuki iblis tidak bisa. Di cerita anak saya itu sekarang lagi kecanduan sinetron. Yang kecanduan sinetron itu cuma di harimau sih. Bayangkan. Cerita apa jadi cerita dulu, cerita ini apa itu kan ceritanya bau-bau mistik itu. Saya perhatikan 2 kali, wah ini kalau tidak diluruskan bahaya karena bisa masuk ke cara berpikir dia. Yang sekarang kok yang diidolakan dia itu dan racun, sedang digoda sama Ratna. Wah ini kita permakan. Saya katakan sudah melihat sinetron itu harus cerdas, sehingga kita bisa menangkap pesan-pesan murahnya. Jangan terbawa. Ayo kita teruskan. Masalahnya itu dia nanti merupakan tempat pemberhentian dan bukan pendorong untuk mengadakan rencana, serta tidak ada kemaslahatannya bagi hati. Mau tidak mau kita ini pernah bersedih, tetapi yang tidak boleh kita berhenti di dalam kesedihan itu. Kita harus segera move on. Kita harus segera melangkah menuju pada ketidaksedihan. Kalau terpuruk ya bisa. Nah, di samping itu yang paling disukai setan ialah membuat hati hamba itu selalu bersedih. Lalu dia tidak mau melanjutkan perjalanannya dan mendorong untuk berhenti. Mandek atau ngelukru itu paling disenangi setan. Ini cerita yang mudah-mudahan tidak benar ya. Kayak cerita teman saya di Fakultas Hukum UI itu punya teman dari Jawa Timur, ternyata dia itu habis-habisan duitnya, kemudian tidak mau sholat, dikandani rancanya. Iya dah, lagi dicupuk, wah kesek sholat, aku dicupuk, jelas gak kuat, aku dicupuk jelas gak kuat. Akhirnya dia terpuruk dua-duanya, fit dunya wal akhirat kan. Di dunia untuk kandani, di akhirat tidak akan dapat keberuntungan karena tidak mau beribadah kepada Allah. Maksudnya kalau sedang bersedih, dekat kepada Allah. Sedang kena musibah, dekat kepada Allah. Lagi bangkrut, ya dekat kepada Allah. Jangan menjauh. Memohon kepada Allah. Tapi ada juga orang yang mengkur, sehingga dia tidak mau ke masjid, bahkan tidak mau sholat. Nah, kita lanjutkan. Seperti firman Allah yang ada di dalam surat Al-Mujadilah ayat 10, Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya pembicara rahasia itu adalah dari setan. Yahzunal ladina amanu wa laysa bidorrihim syai'a illa biiznillah. Supaya orang-orang yang beriman itu kemudian merasa sedih, berduka cita. Dan pembicaraan itu adalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ini resepnya. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Dan jangan sampai kita melulu serahkan semua kepada Allah yang sikap tawakal. Ternyata sikap tawakal itu memiliki manfaat yang luar biasa pada orang. Utamanya ketika orang terpuruk di dalam musibah yang luar biasa, serahkan semua kepada Allah, kembalikan pada yang punya. Yang punya apa? Yang punya musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan sikap istirja, sikap memohon kembali kepada Allah, kembalikan semua kepada yang memberi musibah. Musibah itu dari Allah, kenikmatan dari Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Kenapa kita lupa untuk kembalikan semua kepada Allah? Hari ini kita bisa ada di sini itu kan karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita syukuri. Yang tidak bisa datang karena ada halangan itu juga dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang berkau mestinya istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin hari akad itu juga saya agak tidak nyaman karena saya sudah punya komitmen untuk ada di sini, tetapi dari kelurahan memaksa gitu, mengacarakan untuk pemberian
ketua RW itu hari itu, dan saya diancam ya kok malah dipilih. Dipilih ketua RW ketua saya panitia, saya bukan ketuanya, saya panitianya fasilitator, dan saya rekayasa supaya tidak ada pemilihan penetapan. Akhirnya penetapan cepat, setengah jam rampung. Ini mau ada yang nyalonkan, satu siap betul kita lakukan. Ya sebenarnya nggak siap, komisinya aja Pak. Jelaskan saudara saya mengucapkan terima kasih pada yang telah mengucapkan saya, tapi daripada ini bermotoran bagi saya dan pada orang lain, lebih baik saya mundurkan diri. Setuju saudara? Setuju. Nah, udah tinggal satu calonnya, rampung. Kalau calonnya tinggal satu, gimana kalau ini kita sepakati? Mufakat, udah. Mari kita makan bersama. Rampung, nah selesai. Kita katanya, Pak Muslim rekayasa, bukan rekayasa, karena dia mencalonkan waduh, sisi mundur itu dari sisi. Pak Muslim nggak mencalonkan juga, tapi ngomong tuh, aku mau nyalonkan, ya sudah selesai. Ini cerita-cerita yang bisa kita pakai sebagai ibarat. Kita ini kadang-kadang larut dalam kesedihan karena tidak mendapatkan sesuatu yang kita dambakan atau mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Orang itu saya dikarepkan, itu malah saya malah dikarepi. Mudah-mudahan ini bukan cerita yang mengganggu pada pengajian kita hari ini. Saya masih ingat betul ada anak pengajian tempat saya itu lulus Fakultas Teknik Elektro UGM, daftar dosen UGM kalah mata saya sama temannya, daftar pegawai negeri ditompo, wong tuane susah, dari susah. Akhirnya banyak ke masjid berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Saya katakan minta itu jangan terjadi pegawai negeri, yang terbaik dari Allah. Akhirnya dipanggil di Astra Internasional, gajinya lebih banyak daripada pegawai negeri. Ketika kemarin pulang pakai mobil Avanza terbaru, saya tanya, iya beliau nih lagi kayak Astra motor Pak, kalau kita lagi mauan dan Pak, ternyata kita kayak negeri, walaupun ikhlas dan Astra, walaupun ikhlas dan Astra, alhamdulillah termasuk ponakan saya itu mau jadi dosen di TV tidak bisa, jadi kayak tidak bisa, diterima di Nokia, kemudian ditempatkan di Eropa, sekarang bulan Maret dipindah ke Brunei. Insya Allah gajinya juga lebih tinggi daripada pegawai negeri sama, apalagi dosen. Nah, masuk dosen UMI Pak. Agak jauh memang. Dia sama Astra dibandingkan pegawai negeri, apalagi dosen UMI itu terlalu jauh. Ya dulu menyesal, tapi akhirnya dapat yang lebih baik daripada apa yang pernah didambakan, karena Allah memberikan yang jauh lebih berkualitas dari apa yang dulu pernah disesali. Yang lain-lain banyak itu contoh-contoh kehidupan. Cuma kalau saya cerita sifatnya pribadi kan tidak nyaman. Ayo kita teruskan. Ya. Rasulullah SAW itu melarang jika orang yang sedang berkumpul sementara dua orang saling berbisu-bisu, karena yang demikian itu membuat orang yang ketiga bersedih hati. Menjadikan orang bersedih juga dilarang. Jadi memprovokasi atau mengakibatkan orang bersedih itu juga tidak boleh. Karena kesedihan itu istimewa. Orang bisa tiba-tiba bersedih. Menciptakan kesedihan itu tidak boleh. Mengakibatkan orang bersedih tidak boleh. Makanya kalau kita milik wong loro, menggosok orang sakit, ya jangan menambah kesedihan. Kita harus bersimpati. Ikut bersedih itu bukan berarti menambah kesedihan. Kayak nopo, insya Allah segera sembuh. Padahal orang ngerti, orang ngerti, insya Allah segera sembuh. Kita doakan. Saya masih ingat itu ada orang mati Surian itu sakit di BKU Muhammadiyah, sempat koma. Sore-sore kalau milik ikan 70, sudah. Pak Muslim, saya cuma minta satu, doakan mudah-mudahan istri saya cepat sembuh. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Ini tugasnya ampun yang terbaik itu sih Pak Muslim. Murid mawon, mudah larang. Ampun nanti mati nih Pak Muslim. Tugasnya sing paling apik miturut Gusti Allah. Iki disebut mawon seperti murid. Ora kelem. Akhirnya kita doakan supaya sehat.
adhibil ba'sa itu. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian amin. Setelah amin di kalau artinya apa sih? Nah, ternyata tidak ngerti artinya harus diamini. Nah, kita tidak nerjemahkan. Alhamdulillah, mungkin sehat. Kemarin sore sudah nemu istri saya. Persihat, bon, mau dituangkan pamusin, bon. Bapak seperti mana, bon? Bapak itu jadi langganan PKU aja sih. Langganan sehat ini, ini kebetulan. Bukan cuma kemarin Gusti Allah, mana begitu, bon dituangkan pamusin. Ini padahal ceritanya berbeda. Kalau dengan istrinya saya itu terkenal mendoakan orang yang sakaratul maut. Berkali-kali kata teman saya tidak pernah berkomentar. Jangan dulu itu mau sakaratul maut sukses saja. Berbila-bali saya masih ingat betul ada orang yang sudah sakaratul maut di CIH itu sampai ditahlili berkali-kali mengundang Kiai Sukoma bulan bareng itu gak meninggal. Jam 9:30 undang saya tak dongake, terkira menit meninggal. Kesalahan saya sukses. Saya wedi Pak. Itu betul sukses ini. Tunggunya edw dijabat. Agar sukses niku. Saya podo prihatin kabeh, usaha semua warga itu sakit. Itu dianggap sukses. Ini bukan sukses, Mas. Ini nanti kalau terkenal susah. Ya mungkin itu biar aja. Ayo kita teruskan. Ketika kita itu berbisi untuk membuat orang bersedih itu namanya provokasi atau menciptakan kesedihan, nggak boleh. Nah, kesedihan hati itu bukanlah sesuatu itu, tidak ada tujuan dan manfaatnya. Tidak ada orang yang ingin bersedih dan tidak ada orang yang bercita-cita ingin menjadi orang yang bersedih. Nabi Muhammad SAW berlindung dari kesedihan hati dirinya sendiri. Sebagaimana dalam doa beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan itu. Di dalam hadis itu berkali-kali diucapkan dan riwayatnya banyak sekali. Jadi doa Rasulullah tentang bagaimana dia berlindung dari kesedihan dan kekhawatiran itu banyak sekali. Apalagi nanti kalau kita membahas tentang al-khawf war-raja, itu banyak sekali hadis-hadis yang mengisahkan Rasulullah itu berlindung dari setiap kesedihan dan selalu berharap Allah memberikan yang terbaik supaya tidak ada kesedihan di dalam dirinya dan keluarganya serta umat Islam. Tetapi dari sisi kenyataan itu, kesunyataannya tidak seperti yang diharapkan. Memang tempat persinggahan ini tidak bisa dihindari. Sedih itu tidak bisa dihindari, kesedihan itu pasti akan datang. Karena itu para penghuni surga berucap saat mereka memasukinya. Ini di dalam surat Fatir ayat 44. Wa qul alhamdulillahilladzi azhaba 'anna inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dulu pun bersedih, akhirnya hilang. Jadi kenyataannya memang mereka pernah bersedih, lalu hilang karena dapat surga. Nah, kalau kita itu mendapatkan kebahagiaan, itu kan kesedihan kita hilang. Nah, ini keharapan di situ. Bagaimana Allah menghilangkan kesedihan kita dengan kebahagiaan. Pasaran duit, inilah itu rezeki untuk duit meskipun sedikit. Pasaran duit orang itu kan senang, barang duit tenang. Tapi kalau pas sugih itu duit orang ora kroso. Kemarin UMJ dapat sumbangan kakaknya, saya juga tidak tahu, 1 miliar dari Yusuf Kala, terus gedungnya jadi namanya gedung Pak Cacar Sika School of Government 1 miliar. Sering mulai untuk naik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan itu tidak hanya karena sumbangan 1 miliar, tapi ada pertimbangan tertentu karena waktu itu ada diskusi yang luar biasa. Dijenengi opo? Ada jenengi tokoh Muhammadiyah. Sopo? Pak Kasman bae. Wah, jenengi Joko Kasman sing dibejuk. Jenengi Pak Ahmad Hasan Bashir, ujung Pak Dini Pak Musin. Wah, Pak Dini. Lalu hubungannya udah Pak Dini karena betul. Yang paling penting doa kita tuh baiklah gitu. Jangan siapapun tokoh Muhammadiyah. Akhirnya nggak ketemu tokoh Muhammadiyah yang mau diterangkan di situ. Karena prasasnya dibuat yang namanya Jika School of Government.
Itu ketuntasan itu. Yang insya Allah tahun 2016 kita doakan mudah-mudahan Pak Mujiono sukses nih, karena Fakultas Teknik tahun 2016 merencanakan membuat kuliah pasca sarjana ini dari musim Pak ya musim. Kalau ini sudah duluan, dulu saya pelopori dulu, tapi sekarang sudah saya serahkan pada orang lain. Pun rambung tuh ini pun ya ini masih bersih lah ya nih. Aja nulis dong aku aja ngaji mohon. Dengan ini ngurusi dulu. Kalau nota awak mohon. Saya sudah tidak terlibat di situ. Sudah tidak punya jabatan di UMB itu. Jabatan saya tidak ada. Malah enaknya bisa mengaji. Nah, kita teruskan. Hal ini menunjukkan bahwa dahulunya mereka pernah mengalami kesedihan hati sebagai masa ada di dunia, sebagaimana mereka ditimpa musibah-musibah lain tanpa mengendakinya. Tidak pernah itu berada musibah. Nah, simak juga firman Allah, misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tiada pula berdosa atas orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membangun. Nah ini cerita-ceritanya itu panjang nanti dalam tafsir, tapi ini tidak saya sebutkan di sini. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, antara mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka lakukan. Maksudnya mereka bersedih hati karena tidak mempunyai harta yang akan dibelanjakan dan kendaraan untuk membawa mereka pergi berperang. Sedih. Ini hati. Di dalam tafsir dikatakan banyak orang yang sudah punya rencana matang untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata rencana gagal hanya karena tidak memiliki sarana atau instrumen untuk bisa membuat dia melakukan tindakan ini. Sekarang mau pergi ternyata tidak ada motor. Rencana diri-diri mencari gembos itu kan sedih, dan itu di luar rencana. Saya pernah di UMY itu sudah merencanakan mau ada pengabdian masyarakat di Pakem, kendaraannya disilih pemandanan di situ. Berarti mau di mana ya, di Asto, Pasingko, di Mantan, lo kok baru betul mantun makan, wah ya sudah. Gimana caranya? Hanya rental. Jadi yang mantenan diberi fasilitas UMY, sing kerja tenanan lagi malah yang rental seperti di mana kok bagian susah ini di kami susah para rabu kafe tidak ada masalah rental yang benar kok urunan karena belum ada lagi yang rental urunan seperti itu datang pakum bila datang pakum Pak Camat ya loh kok akan mobil rental Pak Musim ini mobilnya pas kagem mungkin pun dari mau ini kecamatan yang mencuri duitnya rentalan wah alhamdulillah, sing hati aja ngaji nih, tadi kuning buat aja matur, ternyata dijoli alhamdulillah. Padahal sini hati bismillah, cara pemerintah coba tekan, ini ternyata bisa kok. Rezeki itu dari Allah. Ya, baik kita teruskan dulu. Sementara Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis tadi yang tadi saya baca, apapun yang menimpa umat Islam, orang Islam, baik secara pribadi maupun kolektif, berupa sesuatu tidak menyenangkan, apakah itu penyakit, kesel, khawatir, sedih, gangguan apapun termasuk duri yang mengganggu atau melenggainya, itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Artinya apa? Itu cara Allah untuk menghapus dosa. Nah, bagaimana orang memahami ketika sakit itu dipahami sebagai cara Allah untuk menghapus dosa? Alhamdulillah. Kalau untuk kesempatan ngilangi dosa, kalau masih nopo diganjar sakit. Nah ini ada orang sakit kok malah alhamdulillah sakit itu diganjar Gusti Allah. Muka-muka dosa kula jahat. Muka kene maksiat mungkin selingkuh dan maksiat. Jadi kita loro kan zaman loro itu lah orang tindake maksiat ora sempat. Misalnya begitu, tapi saya kira juga tidak sebulkan itu. Nah ini menunjukkan bahwa itu semua merupakan musibah yang ditimpakan Allah kepada hamba. Jadi jangan pernah ada asumsi tidak ada keterlibatan Allah dalam musibah yang menimpa kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu termasuk ketika kita mendapat musibah, yakinkan bahwa musibah dari Allah termasuk sakit. Ini yang dinyatakan Nabi Ibrahim juga.
Wa idza maridtu fa yasfi. Bahwa yasfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan dokter. Ini keyakinan Ibrani. Tapi bukan berarti kemudian dipahami nek toro rasa ditambah. Ya bukan begitu. Tapi tidak ada jaminan dokter itu pasti bisa menyembuhkan pasien. Itu omong kosong. Kata teman saya yang dokter, tidak ada jaminan dokter itu bisa mengobati sampai sembuh pasien yang jadi pasiennya. Tidak bisa menjamin. Dokter itu hanya bisa berusaha. Semua kita serahkan kepada Allah. Itu sikap keserahan, ini sikap tawakal. Semua orang juga bisa begitu kok. Artinya keyakinan kita itu jangan membuat kita sombong bahwa semua bisa selesai kalau ada saya. Itu kesombongan. Ya karena aku ragu kabeh, yang aku mesti ragu. Itu kesombongan. Jangan-jangan Allah nanti malah marah. Kemarin saya di pinggiran ditukari. Kamu sih dikoreksi kata-katanya apa? Jangan sampai mengatakan Allah itu marah. Ngeci Gusti Allah. Bukan. Oh ya, terus gimana kata-katanya? Jangan-jangan Allah tidak berkenan. Oh iya. Alhamdulillah. Tidak boleh. Jangan-jangan Allah tidak berkenan. Termasuk ketika saya cerita tentang perang Uhud. Itu kan di dalam sejarah ada cerita pengkhianatan para pasukan pemanah. Itu tidak boleh dikatakan. Tetapi ada sebagian tentaranya Rasulullah yang kurang amanah. Nah, tidak boleh khianat, kurang amanah itu. Itu halus. Itu menghaluskan kata-kata, tapi esensinya sama. Cuma kesannya tidak menghina. Jadi Allah tidak berkenan, bukan Allah marah. Padahal di dalam hadis, di dalam ayat Quran, kemarahan Allah itu ada itu. Ada Allah, kemarahan Allah itu ada kata-kata itu. Cuma tidak boleh dikatakan. Ya ini memperluan. Ini saya ralat. Allah kurang berkenan. Ayo kita teruskan ya. Nah, hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa kita itu boleh bersedih atau boleh terperangkap dalam kesedihan itu ternyata dhaif dan tidak usah kita pakai. Yang pasti para ulama sudah sepakat bahwa kesedihan hati di dunia bukan sesuatu yang terpuji, kecuali orang yang bernama Abu Uthman Al-Hiri yang mengatakan menampakkan kesedihan di hadapan setiap orang adalah kemuliaan dan tambahan pahala bagi orang yang beriman selagi kesedihan itu bukan karena musibah yang menimpanya. Ini yang disebut simpati terhadap orang. Ya, menampakkan kesedihan itu bukan karena musibahnya, tetapi hanya basa-basi atau kita bersimpati kepada orang yang sedang berduka. Saya pas layar, ya jangan keguyon lah gitu. Ya gitu. Menampakkan ikut berduka cita. Jadi kesedihan adalah sesuatu yang pada dasarnya bisa dirasakan oleh siapapun, setiap orang. Tetapi bagi orang yang beriman, kesedihan hati yang mengakibatkan penderitaan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi pada dirinya. Karena setiap peristiwa yang berpeluang menjadikan dirinya sedih akan selalu disikapi oleh orang yang beriman. Nah, setiap kita yang beriman dengan sikap sabar dan oleh karenanya tidak ada kata yang tepat untuk dikatakan kepada setiap orang yang beriman. Sabar adalah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu ya sabar itu. Artinya ketika kita bersabar itu menyelesaikan semua kesedihan yang ada pada diri kita, karena kita menjadi senang. Karena apa? Kita bisa berharap rahmat dari Allah. Sebagaimana firman Allah yang sering dibaca para kiai, para ulama, para khatib di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini setiap sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, kalimat ini dinamakan kalimat istirja, pernyataan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Ini yang saya ambil dari kitab Mada Syarikin. Tentu saja kita bisa memperluas cakupan ini dan bisa melakukan kontekstualisasi pemahaman terhadap apa yang dikatakan oleh
Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam keseharian kita. Monggo saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.